Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah, masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islami Tunda, mudah-mudahan di rumah dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Amin. Dalam persiapan menuju bulan Ramadan. Marhaban Masya ya Allah. Ramadan. Ini luar biasa, semalam seru banget kita nungguin sidang isbat. Wah Iya. itu benar-benar, wah ini gimana nih, besok kita kira puasa gak ya gitu. Tapi saya senang kebiasaan-kebiasaan di bulan menuju bulan Ramadan. Itu namanya Karena, sesuatu yang dinanti-nanti. bener Ustadz, karena banyak orang yang datang, wah siapa yang ketemu orang tua saya yang udah meninggal, saya mau datang ke kubur ya kan. Saya mau coba berdoa, Masya Allah buat orang tua saya di bulan Ramadan ini, katanya kan orang-orang kan semua yang ada di kubur kan dibebaskan dari siksa kubur. Nah makanya kan waduh pasti senang banget nih orang yang dikubur aja gitu ya kan. Orang Masya yang Allah. dikubur aja, dalam kubur aja senang dengan datangnya Ramadan, apalagi kita masih hidup. Cuma kan begini permasalahannya nih buat Habib, Usman, Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Banyak banget hal-hal yang mungkin ya menuju bulan Ramadan. Banyak tradisi-tradisi ini yang kita lakukan mungkin ada pertanyaan. Ini sebenarnya boleh gak sih dilakukan atau banyak bid'ahnya? Wah kalau bid'ah kan bahaya nih, nanti kita disalahin nih gitu ya kan. Sedangkan kita sendiri sebagai anak nih kangen juga sama orang tua. Biasa orang tua hidup aja kita datang. Betul, bentar-bentar bid'ah. Nah itu dia masalahnya nih, hari ini kita bahas nih buat jamaah Islam itu dan di rumah yang dirahmati Allah. Temanya luar biasa, tradisi dekat puasa ini boleh atau bid'ah. Wah ya di rumah jangan lupa siapkan catatannya ya, biar kita juga gak gampang di bid'ah-bid'ahin juga. Dan nonton sampai akhir. Nonton sampai akhir. Ah, ada sekarang nih video tayangan nih. Ya video tayangan yang kita lihat sama-sama, biasa nih tradisi kita nih kalau seandainya mau menjelang puasa atau Ramadan ada yang namanya munggahan. Kita lihat video tentang tradisi munggahan menyambut puasa. Ini dia. Ya Ini ini Betawi dia. asli ya? Ini Hah? Betawi banget ya Bukan, bahasanya? itu lebih ke pinggir. Oh, gitu. Embung itu bahasanya bukan, ada campur-campur kayak Jawa Barat yang agak kasar banget itu jadi gitu ya. Tapi ada Betawinya dikit. Ada kecampur-campur lah itu ya, subhanallah. Masya Allah luar biasa. Tapi gini, ini bicara masalah tentang tradisi menjelang puasa yang dianggap banyak orang gini, aduh lu kalau nggak datang nih, lu gimana sih? Ini kan memang udah tradisi. Jadi seolah-olah kayak wajib. Sebenarnya memang pengen tahu kita di Ustadz Syam, bagaimana sih batasan antara tradisi atau mungkin yang cuma budaya dalam tradisi malah jadi bid'ah nih. Mohon maaf, jangan sampai kita juga melakukan hal-hal yang dilarang kan gitu ya. Menuju penjelasan di Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bang Fadli, Tabe Guruku Ustadz Maulana, Habib Utsman, para alim ulama, para jamaah yang ada di rumah, bapak-bapak, ibu-ibu, para Gen Z, silahkan disaksikan. Islam itu indah sampai selesai dicatat, mudah-mudahan bekal dunia wal akhirah. Marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Ya Allah salimna fi Ramadan, ya Allah selamatkan kami di bulan Amin. suci Ramadan ini agar sehat wal afiah dan Amin. rezeki bermanfaat, agar Amin. mampu beribadah maksimal mencari Amin. ridho Allah Subhanahu wa Amin, taala. ya Allah, amin. Salah satu tradisi orang Indonesia masuk kepada bulan suci Ramadan adanya tradisi munggahan. Kalau nggak salah munggahan itu makan-makan bareng ya? Ya bisa jadi biasanya datang ke tempat orang tua bawain makanan, bawain makanan, apa gitu ya, beras. subhanallah. Kalau makan-makan itu ruahan. Rohan. Rohan. Oh, datang kepada orang tua. Kalau datang kepada orang tua dianggap bid'ah, maka sangat bertentangan dengan ajaran agama.
Kalau kita mengatakan munggahan berarti datang kepada orang tua, maka ini adalah tradisi yang sangat sesuai dengan syariat agama. Kenapa? Karena Nabi SAW dalam beberapa kesempatan mengajarkan kepada kita di antara amal yang paling utama adalah birrul walidain, adalah berbakti kepada orang tua. Apalah artinya seorang anak yang jauh daripada orang tua tapi hatinya juga jauh? Kalaupun tak mampu datang kepada orang tua, membawakan makanan, membawakan hadiah, usahakan hati ini tetap dekat dengan orang tua. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya munggahan ini datang kepada orang tua adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariat agama, maka itu adalah sesuatu yang tidak benar. Berarti tradisi munggahan atau bisa dikatakan datang kepada orang tua, membawakan hadiah, membawakan makanan adalah sesuatu yang sangat baik dan sesuai dengan ajaran agama. Walaupun kita bisa mengatakan ini adalah kewajiban seorang anak kepada orang tua, bukan fisiknya yang hadir tapi doa dan hatinya yang hadir. Mungkin di rantau sana ada seorang anak yang belum mampu membeli tiket, atau ada seorang anak yang belum mempunyai kesempatan datang kepada orang tuanya, atau dia mengatakan oh mungkin sekalian lebaran aja baru saya mudik, maka ini pun tak mengapa. Sehingga di dalam ajaran Islam tradisi berbakti kepada orang tua atau kewajiban anak berbakti kepada orang tua tidak dibatasi dengan acara munggahan saja. Banyak acara-acara yang mengandung berbaktinya seorang anak kepada orang tua. Bukan hanya bernilai ibadah tapi juga bernilai penghapusan dosa, Bang Fadli. Masya Allah, luar biasa ketika ya. seorang Abdullah bin Mas'ud ditanya kenapa seorang anak mesti berbakti kepada ibunya, kata Abdullah bin Mas'ud, tidak ada amalan yang lebih menghapus dosa itu kecuali berbakti kepada orang tua. Iya, cuma kalau misalnya anaknya juga gak punya duit, jangan dipaksain juga beli-beli sesuatu untuk ketemu orang tua. Betul. Udah ketemu orang tua aja ngeliat mukanya dapat pahala ya. Makanya Masya Allah, kita luar katakan biasa. tadi fisik mungkin tak hadir tapi Betul. hati dan doa selalu hadir. Masya Allah, makasih banyak Ustaz Sama-sama, Bang Syam. Fadli. Jazakallah khair ilmunya. Kita panggil sekarang Habib Usman, Bib. Izin Bib, sini Bib. Waduh, ini nih yang seru nih juga nih. Masya Allah. Kadang-kadang orang juga kalau dengar kata-kata ziarah mikirnya apa? Datang ke kubur pasti. Betul. Iya kan? Mana lagi? Mana lagi? Padahal sebenarnya kalau kita ngunjungin orang tua masih hidup juga Betul. ziarah juga namanya. Menziarahi kan? orang tua. Ziarahi orang tua. Nah ini Masya Allah. Berarti kita bicara masalah tentang berziarah. Nggak melulu harus ke dalam kubur nih atau ke kuburan gitu ya. Tapi bisa juga ya menjelang tradisi orang bilang gini. Wah kalau udah mau puasa nih kayaknya kita harus ziarah nih. Ziarah mungkin kalau mungkin orang tuanya masih hidup datang ke rumah orang tuanya. Nah kalau seandainya orang tuanya udah nggak ada datang ke kuburnya. Nah pertanyaannya ada yang bilang apakah ini diwajibkan? Kalau diwajibkan kayaknya udah pasti enggak ya Beb ya. Kalau misalnya wajib banget gitu kan. Tapi kalau nggak datang nggak tahu diri jadi anak gitu ya Masya Allah luar biasa. Nah terus gimana nih keistimewaannya sendiri mungkin ada nggak nih Bib? Mau izin penjelasannya? Silakan Fadhal Bib. Ya akhir Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Bang Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini insyaallah memasuki daripada menjelang Ramadan yang dimana kita selalu berharap akan berjumpa dengan Ramadan. Dan Alhamdulillah Allah pertemukan kita di bulan Ramadan sehingga kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ingat, ziarah ketika ditanya apakah ada dalil yang menjelaskan untuk berziarah sebelum bulan suci Ramadan untuk berziarah ke makam orang tua kita ataupun orang yang kita cintain untuk kita berziarah, tidak ada satupun dalil yang menjelaskan bahwasanya diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berziarah pada sebelum Ramadan. Tidak ada. Tetapi ini adalah sebuah perilaku yang baik dan sangat baik. Karena apa? Boleh jadi anaknya nggak pernah ziarah, cuman datangnya setahun sekali doang. Ada juga anak yang dimana emang nggak pernah datengin makam orang tua sampai hancur, sampai berantakan, sampai nggak diurus dan lain sebagainya. Mungkin dimanfaatkan di bulan Ramadan ini atau menjelang Ramadan ini berziarah untuk membersihkan, merapikan, membayar tahunannya dan lain sebagainya. Dan ini merupakan mengingat kepada kematian, sebagaimana hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kuntu nahaitukum an ziyaratil gubri fazuruha. Ingat ketika Rasulullah menjelaskan bosnya bahwa apa? Rasulullah dulu pernah melarang untuk berziarah kubur. Melarang untuk berziarah kubur.
Tapi ketika selesai semua, maka diperintahkan oleh Rasulullah, ayo ziarah kubur. Fa'innaha apa? Tudzakirukumul akhirah, untuk mengingatkan kamu akan kematian, ingat akan akhirat, agar mendekatkan diri kepada Allah, bertaubat, minta ampunan, ambil hikmah, sehingga apa? Sehingga memahami bahwasanya kita pasti akan mati, hidup kita hanya karena Allah dan mencari ridhonya Allah, dan hidup kita mati kita untuk Allah. Ya, Masya Allah, makasih banyak Bib, jazakallah khair ilmunya. Nah ini Ustadz Maulana biasanya kita ziarah Apa lagi sih? nih. Ziarah lagi, ada lagi biasanya tuh. Kan nanti. sebelum puasa sama pas lebaran datang lagi tuh ke kubur orang tua kita. Karena kita kan udah, orang tua kita udah pada nggak ada. Iya. Jadi kesempatan-kesempatan yang memang mungkin ya karena selama ini mungkin anak-anak baik yang sibuk gitu ya dengan pekerjaannya dan lain-lain. Nggak sempat kunjungi ke makam orang tuanya. Nah ini kesempatan memang kadang-kadang itu jadi ada waktunya ini Masya Allah. Nah yang berikutnya yang biasa kita lakukan adalah kadang-kadang menyambut bulan Ramadan ini bersih-bersih rumah. Nah, Saya seneng banget tuh bersih-bersih rumah. itu sangat penting. Ah. Bukan hanya bersih-bersih rumah. Apa tuh? Bersih-bersih masjid. Oh. Tapi ada yang bersih yang penting. Tapi termasuk bid'ah enggak? Bidangnya. Iya, kan kita pengen tahu. Apa tuh? Buat yang di rumah mau tahu Iya. jawabannya. Apakah bersih-bersih rumah, masjid, bersih-bersih itu Jelang Ramadan. Menjelang Ramadan, apakah itu termasuk bid'ah? Ah. Mau tahu? Mau dong. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jamu jamaah. Alhamdulillah.